Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya Solin Eskom dalam pelajaran ASC kelas 11 TKJ. Hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang cara instalasi sistem operasi Linux Debian 5 menggunakan virtualisasi VirtualBox. Langsung saja kita klik aplikasinya menggunakan aplikasi VirtualBox seperti ini. Lalu setelah muncul ini kita klik file new. Selanjutnya di sini kita tulis nama sistem operasi yang akan kita pakai. Namanya terserah. Sebaiknya kalau kita menggunakan Debian, kasih nama Debian di sini. Nama lain boleh nggak? Boleh saja ya. Debian 5, 55 misalnya. Oke, di sini kita pilih ada tipe filenya Linux, kemudian pilih versionnya Debian 32 bit atau 64 bit, sesuaikan dengan versi yang kita punya. Selanjutnya klik next. Di sini ada memori yang akan kita gunakan untuk VirtualBox-nya. Jadi sesuaikan dengan memori komputer secara fisiknya. Misalkan di sini saya menggunakan memorinya 4 GB. Kalau 4 GB boleh kamu gunakan 1 GB untuk VirtualBox, sementara 3 GB lagi untuk sistem. Tapi jangan sampai melewati garis ini. Misalnya saya memiliki memori cuma 2 GB, jangan sampai di sini 1 GB, buat saja 512. Jadi ini akan berpengaruh terhadap kinerja sistem nanti. Kalau memori komputernya tinggi, sesuaikan saja. Kalau memori komputernya rendah, ya sesuaikan juga, direndahkan saja sini. Jadi saya ambil di sini 512 saja. Oke, next. Lalu di sini ada 3 pilihan. Di sini karena kita membuat baru, pilih create ya. Kemudian pilih tipe file harddisknya. Di sini ada PDI, PHD dan PMDK. Jadi untuk awal-awal belajar saya tidak menjelaskan ini. Saya hanya lanjutkan saja. Pilih PDI saja, next. Selanjutnya pilih storage physical hard disk, bisa fixed ini tetap. Kemudian dynamical ini bisa dirubah-rubah nantinya. Oke, pilih next. Selanjutnya ini settingan bawahnya, karena kita masih awal belajar, ini tidak saya singgung bagaimana saya settingnya. Nanti kalau kamu sudah tinggal lanjut baru kita bahas ini. Lalu pilih create. Lalu untuk settingan, karena kita menginstal ini hanya terhubung ke komputer ini saja, ke komputer host saja, maka perlu kita setting di sini. Klik setting, lalu pilih network. Net ini kita ubah menjadi host only. Nah ini dia, host only ya. Oke, lalu selesai settingan kita, baru kita klikkan start di sini. Start. Setelah start nanti muncullah tampilan VirtualBox ini. Maka kita akan memilih sini. Kalau seandainya kita pernah menginstal Debian yang kita pernah kita install sebelumnya, maka dia muncul sini. Kalau nggak ada, kita akan cari di sini file, tentunya file ISO ya yang akan kita gunakan. Kita carilah di sini. Kebetulan saya taruh di ya. Nah di sini, ini file ISO-nya. Oke, lalu open, start. Nah ini proses instalasinya. Di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi kalau kita menginstal sebuah server berbasis Linux, kita tidak perlu menginstal secara grafis, kita hanya perlu menginstal secara teks saja ya, secara CLI. Ini untuk mengubah ini pilihan ini menggunakan kursor di keyboard, panah ke atas ke bawah. Oke, lalu kita klik enter. Ini proses instalasinya lagi berjalan. Oke, di sini ada pilihan bahasa atau apa yang di sini, language. Saya sarankan lebih baik menggunakan bahasa Inggris karena lebih paham kita daripada bahasa Inggris itu nanti di Indonesia kan malah bertambah bingung. Oke, klik enter. Untuk
country pilih aja United States, kemudian keyboard ini tidak perlu kita ubah-ubah lagi, pilih American English saja. Lalu proses ini tergantung kecepatan komputer, memorinya berapa, prosesornya apa yang kita pakai. Semakin kencang memori, semakin kencang prosesor, maka prosesnya akan semakin cepat. Lalu di sini ada pertanyaan, kita akan melanjutkan ini tanpa sebuah IP gateway ya. Jadi kita pilih yes karena kita nggak ada mengitung IP di awal ini. Pilih yes. Lalu untuk name server itu kita kosongkan saja karena name server ini akan kita bahas di tingkat lanjut. Lalu untuk hostname ini sama dengan nama komputer ya, nama komputer. Kalau kamu klik di sini ada namanya komputer name. Nah, ini sama dengan ini nih. Kalau di Linux namanya hostname. Jadi kita buat saja Debian. Nama yang lain apakah boleh atau tidak? Boleh saja ya. Hostname. Lalu domain name ini kita kosongkan saja. Ini untuk settingan tingkat lanjut. Lalu pilih time zone ya, Eastern saja, tak perlu kita bahas di sini. Jadi untuk awal install yang ada 4 macam pilihan di sini, ada quiet, use interdisk, ya, LPM, encrypt LPM, manual, ya. Untuk awal-awal ini saya akan tunjukkan saja menggunakan guided use interdisk. Sebenarnya kita harus tahu juga nih manual, nanti akan saya bahas di tingkat lanjut. Lalu kita pilih harddisknya, enter. Untuk pengguna awal di sini sudah ditunjukkan recommended for new user. Pilih saja all file one partition, enter. Lalu finish. Di sini akan nampak bahwa sudah terjadi pembuatan partisi secara otomatis. Ada primary dan logical. Primary, swap, primary dan swap. Jadi di Linux itu ada 2 macam partisi yang secara otomatis dibuat, ada root dan swap. Kalau kita bandingkan dengan PC yang berbasis Windows itu ada C dan D, C, D, E mungkin ya. Jadi di Linux tidak ada C dan D, yang ada root, swap, itu dia. Lalu kita klik finish. Ada pertanyaan, apakah kita ingin menulis perubahan ini ke dalam disk? Ya jelas tentu kita pilih yes. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melanjutkan instalasi. Yes. Selanjutnya kita tunggu proses. Masih 96%, 97 ya. Kita akan tunggu. Oke, kita akan melanjutkan ke step berikutnya. Di sini ada secara otomatis sistem Linux akan membuat sebuah user root. Kita hanya perlu menambahkan password untuk root. Password untuk root ini ketik saja root, ROOT, lalu kita enter. Masukkan lagi ROOT, huruf kecil semua ya. Apakah password lain boleh kita gunakan? Boleh saja. Enter. Lalu kita diminta untuk membuat user baru. Ketik saja TKJ. Lalu user akunnya TKJ juga. Lalu password untuk TKJ ini kita buat saja TKJ. Oke, saya dapat TKJ. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah kita menggunakan men-scan CD yang lain atau DVD yang lain? Karena kita hanya menggunakan satu DVD, ini pilih no saja. Begitu juga dengan use network mirror, kita pilih no saja, kita nggak akan terhubung ke jaringan lain. Ya. Lalu proses. Lalu muncul lagi pertanyaan, kita diminta untuk ikut dalam survei, kita pilih no saja.
Nah, di sini penting untuk menginstal sebuah sistem operasi jaringan Linux, kita tidak perlu tampilan desktop, kita hanya perlu tampilan ya seperti CMD saja ya, CMD. Kita hanya perlu tampilan black ini aja, jadi kita nggak perlu tampilan gambar-gambar. Jadi untuk membuat tampilan black itu kita buangkan desktop ini dengan cara mengarahkan kursor ke sini, lalu tekan spasi, lalu arahkan ke standar sistem saja. Nah, bintangnya sudah ada, tinggal enter saja. Oke, lalu ada berproses, biarkan saja. Kecepatan instalasi ini tergantung spek komputer ya. Jika komputernya mumpuni, maka prosesnya akan sangat cepat. Lalu di sini muncullah sebuah pertanyaan lagi, apakah kita akan menginstal sebuah grup bootloader? Ini pilih yes, supaya nanti pas dia booting muncul bootloadernya. Oke, selesai, continue. Maka proses instalasi kita sudah selesai sampai di sini. Oke, proses instalasi selesai. Ini mungkin boleh kita selesaikan saja. Oke, ini sistem lagi booting. Kemudian muncullah login. Nah, login ini perlu kita ingat user yang dibuat oleh sistem tadi namanya root. Lalu kita enter. Ketikkan password untuk root tadi, namanya juga root, huruf kecil semua, ROOT. Memang dia tidak muncul tulisannya, jangan khawatir, enter saja. Muncullah di sini tanda pagar. Kalau tanda pagar ini muncul, maka artinya kita sudah berhasil masuk ke sistem. Lalu kita bersihkan layarnya dengan cara klikkan clear atau Ctrl L bisa juga. Oke, saya rasa untuk sistem ini sudah bisa login dengan root. Sekarang kita akan coba login dengan user TKJ. Ini kita load dulu, logout. Kita akan masuk dengan TKJ, lalu passwordnya juga TKJ tadi. Kemudian di sini simbolnya berubah menjadi dolar ya. Kalau tadi pagar, sekarang menjadi dolar. Di sini ada perbedaan antara user root dengan user TKJ. User root itu adalah kalau di Windows namanya administrator. Jadi root bisa menangani semua sistem, termasuk di sana menghapus user, menambah user. Tapi kalau user biasa dia tidak bisa aksesnya seluas root ya. Aksesnya terbatas. Jadi itulah kira-kira perbedaan yang simple antara user root dan user biasa. Ini saya logout dulu, logout. Oke. Kemudian saya login lagi dengan root. Passwordnya root tadi. Oke, di sini ada muncul simbolnya pagar. Itu adalah aksesnya root. Nah, demikian cara instalasi sistem operasi jaringan Debian 5 menggunakan blok. Untuk settingan berikutnya mungkin kita akan membahas di tutorial berikutnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lain kesempatan.